gue 5 orang gak bisa jaga dia? Gak bisa jaga dia. Kok gue gak nemu kuncinya ya untuk jaga lo ya. Kok gue gak bisa stop lo ya. Siapa namanya? Homework. Allahu Akbar, la ilaha illallah. PR gak tuh? Homework. Mr. Homework. Siapa nama aslinya? GV Homework. Itu ada satu momen. Ini yang gue kerjain dari tadi ini kesel banget sama gue. Pastilah. Dia kayak berusaha untuk ngambil bola gue terus Tapi kan. gak bisa. Tapi gak berhasil. Akhirnya gue ada satu gerakan yuk. Itu bolanya gue dribble. Terus gue lempar gini di depan mukanya. Hap. Gue sengajain lempar gini depan mukanya biar dia lihat. Ini gue lempar. Bolanya ke atas kan. Terus dia lihat gini. Ih kok dilempar ke atas. Dia ambil lah tuh bola ke atas. Gue dodorin celananya. Makin kesel dong, sampai Cat. boxernya kelihatan tuh kan. Cat makin kesel dong. Itu akhirnya gue dodorin bolanya. Terus Jadi dia gak ngambil. Pas dia ngambil, dia ngelepas dong. Akhirnya dia naikin. Bolanya gue ambil, gue lempar ke bola pasir. Tuhan memfilter kesombongan gue seperti itu. Lo harus jatuh dulu Sen, biar lo tahu. Bahwa lo gak selamanya akan selalu menang nih. Akan selalu bisa nih. Akhirnya -1 tuh kayak selalu ngasih tahu gue bahwa lo jangan sombong. Hidup tuh ada kekurangannya. Betul. That's why itu filosofi nomor -1 gue itu. Jadi walaupun kita nomor 1 ya terbaik, tetap ada, pasti ada minusnya. Pasti lo ada minusnya. Pasti tiba-tiba lo tuh manusia gak sempurna. Sempurna cuma milik Tuhan. Betul. Rokok dan Andre and the Backbone. Anjir, gue lihat lagi tuh reelsnya. Sebenarnya Insane tuh nickname guys, bukan nama gue ya. Jadi kalau ada teman-teman yang Richard Insane, gue sangkain nama asli lo bang. Nama akte gitu ya. Asli, gue kayak enggak, itu nickname gue. Waktu disebut streetball terbaik Indonesia nih 10, nama gue disebut pertama, Richard Insane. Terus gue bilang sama Kamran, Kak, kalau nama saya disebut pertama berarti saya streetballer terbaik dong di Indonesia. Terus kata Kamran, iya. Iya. Lu. Itu lu sengaja nanya, cuman pengen nanya karena gini loh. Karena kan 10 streetballer terbaik di Indonesia. Iya. Nomor 1-nya siapa? Richard Insane. Ayo aja dulu. Oke guysku. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gue gak tahu jam berapa lo nontonnya. Balik lagi bersama gue, Ayu di Ayo Aja Dulu. Hari ini gue akan mengundang lagi salah satu iconic person di Indonesia. Di Indonesia kan ya, gak cuma Jakarta ya. Di Indonesia. Gak pakai lama-lama, langsung aja gue akan panggil yang si ganteng Ambon Manise ini ya. Richard Insane. Gila. Selamat pagi kakak. Pagi kak. Ada kelas gua nih, kacau. Jadi diundang adik kelas ya kak? Bener. Biasanya mungkin senior yang selalu mengundang adik kelasnya, sekarang adik kelasnya memberanikan diri untuk mengundang kakak senior. Kakak senior untuk datang ke podcast orang yang belum terkenal. Semoga karena dia pun aku bisa terkenal ya kan. Amin. Gila. Richard Insane ini adalah satu icon street. Kita bilangnya streetball atau freestyle basketball? Which one? Kalau gue streetball, gue lebih suka dibilang sebagai streetballer. Pioneer streetball di Pioneer. Ya. Pioneer guys. Pioneer streetball Indonesia. Ih, agak gimana gitu nih untuk jam ini. Sekarang gue tappingnya pagi ya nih ya, kita syuting pagi. Jadi dengan AC ini kok agak terasa hangat sekali karena gue kedatangannya Pioneer Streetball Indonesia, bukan Jakarta ya, Indonesia. Oke, langsung aja nih Cat, gue pengen nanya nih ya. Thank you banget pertama kali udah dateng ke podcast Acu. Belakangan ini lagi sibuk apa Cat?
Sibuk masih ya di dunia basket. Gue kan bikin komunitas basket tuh, masa depan basketball. Itu namanya masa depan Iya, basketball. masa depan Oke. basketball. Itu kan salah satu komunitas yang gue bikin dari 2006 sampai hari ini. Cuma hari ini tuh bedanya, kalau 2006 itu tuh kayak banyak anak-anak baru gitu yang gabung. Terus mereka pengen join karena masa depan tuh terkenalnya karena streetballnya gitu. Cuma kalau sekarang tuh ada pergeseran lah. Anak-anak tuh gabung karena di situ tuh ada sosok guanya gitu. Oh, mau ketemu Bang Insane, mau main bareng Bang Insane gitu. Nah, cuma bedanya sama satu lagi, kalau dulu tuh mereka masih patungan, kalau yang sekarang tuh kayak udah gue gratisin aja gitu. Itu kayak bagian dari giving back gue ke community gitu. Karena gue waktu itu pernah bilang gini, yuk, kalau seandainya gue satu waktu berhasil di basket, gue akan giving back gitu loh. Nah, salah satu bentuk giving back gue adalah menggratiskan lapangan itu untuk mereka datang main sosialisasi aja. Jadi itu udah gue bayar setahun. Wow. Terus mereka datang tuh mereka nggak perlu bayar apa-apa. Yang penting mereka datang, mereka main, mereka have fun dan ketemu Bang Insane lah ya, seperti kata mereka. Tapi gue jarang datang. Ada rese-resenya juga, dia udah menggratiskan. Karena kan itu latihannya hari Minggu kan, weekend kan. Nah, gue kan kalau weekend kan nyari uang kan. Ngejob lah maksudnya. Kan gue entrepreneur kan. Jadi kayak lu juga nge-MC juga ya? Iya, nge-MC. Jadi kesibukan gue masih di basket. Cuma yang sekarang ini yang lagi gue jalanin adalah gue ada PT gitu bareng temen, tapi kita kayak ngerjain pengadaan gitu di kementerian dan macam-macam lah. Di luar bidang yang lo cukup ahli kan basket nih ya. Sekarang pengadaan untuk kementerian. Sama gue buka ya, lo pasti akan ketawa. Gue sama istri gue tuh buka yayasan kedukaan. Yang bener lo. Jadi kita gokil juga, jadi kita punya yayasan kedukaan gitu, kayak kita ngurusin orang-orang meninggal gitu dari mulai penjemputan ambulans, terus penguburan. Dari itu. My God. Kayak misalnya ada yang dari luar kota, kita jemput di bandara, terus kita karena harus dikuburin di sini ya. Iya, itu lo yang ngurusin sama suami lo, sama Mbak Angel. Sama saudara kita. Selamat pagi, saya culik dulu suaminya ya untuk korek-korek informasi. Thank you banget. Tapi yang lebih dominan di situ adiknya Angel si Jeremy Rumondor. Jadi Jeremy. Itu kita itu ada. Udah jalan berapa lama ini yang yayasan kedukaan? Udah lama. Ini tadinya yang pegang tuh mertua gue sama adiknya Angel. Nah, sekarang gue sama Angel chip in lah, ikut gabung. Oke. Kita invest beberapa pokoknya kita invest lah. Nah, sampai sekarang tuh yayasan itu masih jalan, dan gue lagi declare ke anak-anak basket bahwa gue sekarang ada yayasan kedukaan nih gitu. Kalau ada yang membutuhkan, jadi we never know ya, namanya orang meninggal, takdir itu kan kita nggak pernah tahu, Jack. Betul. Ya kan. Tapi itu salah satu tugas yang sangat mulia sih, maksudnya di luar lo yang gue lihat ya, lo so far ini nge-MC apakah cuman untuk event basket atau any kind of MCing nih? Gue sebenarnya lebih suka kalau dibilang MC sport. Oke, MC sport ya. So any kind of sport. Any kind of sport. Wih? Any kind of sport. Oh ya? Ya. Basket pasti lah ya. Gue pernah nge-MC juga waktu itu. Lo pasti nggak akan nyangka. Gue pernah nge-MC freestyle football competition. Aduh. Itu di Shanghai, Cina. Hah? Itu tahun berapa tuh, Chat? 2016. Freestyle football competition di Shanghai. Iya. Kok bisa ke situ sih? Ini benar, pertanyaan lo benar. Jadi gue punya manajer namanya Bang Ijul. Bang Ijul tuh selalu men-challenge gue untuk melakukan hal yang belum pernah gue lakukan. Out of your comfort zone ya. Benar. Satu ketika ada freestyle competition di Jakarta. Waktu itu ada ini di Kemang. Terus Bang Ijul bilang, namanya manajer ya, cari jobnya yang aneh-aneh kan. Denger itu Bujer. Terus tiba-tiba dia bilang, Sen, ada kompetisi freestyle football nih. Lo mau gak jadi MC? Gue bilang, aduh Bang, gue gak ngerti ini. Kosakatanya dan lain-lain. Udah gak apa-apa, Sen, gue tuh tahu kapasitas lo. Lo pasti bisa, lo cobain. Akhirnya gue ambil job itu. Kebetulan waktu itu jurinya dari luar, dari Vietnam, dari Filipina.
Jadi gue harus pakai bahasa Inggris juga sama bahasa Indonesia. Terus gue MC-in tuh. Atmosfernya gue bikin atmosfer basket yuk. Oh tetap. Tetap cara introduksi pemainnya. Iya. Cara lo bikin battle satu dengan yang lain. Jadi gue bikin tuh atmosfernya basket. Terus tiba-tiba si juri dari Vietnam ini dia suka banget sama cara gue nge-MC karena menurut dia tuh berbeda. Beda sama yang udah-udah nih ya. Beda sama MC freestyle football yang udah ada. Yeah. Akhirnya dia pakai gue lagi di acara Asian Pacific Freestyle Football Competition di Pluit. Oh, itu Asia Pasifik. Asia Pasifik. Nah, itu lebih banyak lagi negaranya yang Iya, ikut. pastilah. Terus gue pakai bahasa Inggris juga, terus tiba-tiba di situ ada IO dari China yang kebetulan megang satu brand energy drink. Terus dia bilang, "Gue suka nih sama MC ini." Email-emailan lah tuh sama si juri Vietnam itu. Oke. Gue mau pakai di Richard Insane dong, bisa nggak? Bisa. Terus akhirnya si juri itu nelfon gue, lo mau job nggak? Tapi di Cina. Itu pertama kali gue ngejob di luar comfort zone gue, dan itu di luar negeri. Tapi bayarannya oke banget, itu $1.000 gue dibayar. Berangkat lah, Bo. Berangkat. Gue juga kan mau jalan kaki di tembok Cina. Pokoknya tetap dapat jobnya, tapi kan kita juga pengen plesir lihat-lihat dong kapan lagi ya kan ke Cina aja. $1.000. Parah banget. Itu benar-benar. Gue tuh kalau sampai nge-MC tuh itu yang menurut gue the best emceeing life lo lah, emceeing journey lo ya. Iya, benar. Ya, berhubung kita kuliah di kampus hospitality which is English is very important. Jadi gue sih tidak akan meragukan lah kemampuan dia untuk berbahasa Inggris dan emceeing in English di Cina lagi ya, gila ya. Aduh, gila ya. 2016, Cat. Asli, itu lo lagi di mana tuh? Gue kayaknya anak satu. Oh, anak satu. Anak satu. Oh, si kakak tuh ya baru lahir ya. Tapi gokil juga sih ya bisa sampai ke Shanghai. Betul. Dengan bayaran gede gitu. Berangkatlah siapapun. Tapi lu tuh mempelajari, I mean like the freestyle football lu baca-baca dulu kah segala macam. Itu gue ngulik dong. Sampai gue nanya ke ada salah satu freestyler gitu. Gue nanya ke Bayu Simera, bukan. Oh, okay. Ada freestyle football Bayu Simera. Terus Ipang. Terus gue nanya juga ke Erwin. Gue nanya kosakatanya gitu loh. Oh, kata-kata yang digunakan. Apa sih yang harus gue kasih tahu ke audiens gitu. Iya. Ternyata Bang, kasih taunya flow aja Bang. Jadi misalnya ada gaya apa segala. Bang Insane masukin lah 1-2 trik gitu. Nah the rest sih gue bener-bener kayak improvise. Improvise. Kayak misalnya gue sering nonton battle hip hop ya. One on one gitu kan. Ada kan battle hip hop one on one. Gue suka nonton tuh di Kemang, di Gandaria. Gue suka nonton apa yang MC si hip hop itu lakukan gitu. Maksudnya dari berbagai macam MC yang culture si anak-anak street ini, gue satuin lah yuk. Menjadikan itu style lo. Iya, itu jadi style. Nah itu yang bikin jadi kayak orang-orang tuh kalau ngeliat gue, kalau Bang Insane yang bawain beda nih. Iya, karena lo udah mempelajari semua, lo ngulik banget dan menciptakan itu sebagai style lo sendiri. Iya bener, kayak MC skateboard kan ada MC-nya. Itu BMX ada MC-nya. Itu gue kayak nonton gitu kompetisinya, terus gue nonton, gue lihat MC-nya. Gue pelajari semuanya. Oke. Jadi once gue nge-MC, jadi berbagai macam ilmu gue dapet, akhirnya gue combine. Nah itu yang bikin gue beda. Itu yang selalu gue bilang sama sama manajer gue. Kita harus mengkosongkan gelas. Betul. Jadi sekali. Biar bisa diisi ya kan. Betul, ya kan. Kalau lo gelas ya. Kalau gue kertas putih. Pitcher. Oh kertas putih. Keren pitcher, maaf atau tower. Kok beda ya? Kok dia mikirnya minum mulu ya? Habisnya dari gelas terus gue mikir. Kalau gelas itu kecil mungkin dia punya lebih gede ya, pitcher atau tower. Oh enggak, ternyata dia kertas masih putih. Masih pagi loh. Udah mau minum aja sih orang. Parah. Maaf, out of context bentar. Oke, sekarang kita balik lagi ke streetball nih ya. Menurut lo sendiri, ada perbedaan yang signifikan banget gak sih streetball dengan basketball yang pada umumnya konvensional ya, basket biasa dengan streetball? Bedanya tuh apa sih? Oke. Sebelum gue masuk ke situ, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau gue nih sebenarnya pemain basket beneran dulu. Tahu kalau yang gue tahu kalau gue. Kalau lu kan? Mungkin nggak tahu ya. Kalau gue tahu. Takutnya anak-anak sekarang tuh tahunya Richard Insane streetballer. No, gue sebenarnya main basket dulu. Gue lahir di Scorpio Basketball Jakarta. Waktu itu gue masih junior sampai gue divisi 1. Terus gue ikut juga Prakobatama-nya, waktu itu masih Kobatama ya. Iya Kobatama.
kompetisi bola basket utama. Nah, gue waktu itu pengen jadi pemain pro lah. Cita-cita setiap anak basket pasti pengen jadi pemain pro. Gue pengen jadi pemain pro. Banyak idola gue yang gue lihat, Ali Budimansyah salah satunya. Pernah ada di podcast aku. Bener, Thomas Teddy, terus Opung Raja. Itu tuh beberapa idola yang gue kalau ngeliat mereka main tuh kayak, ih asik ya stylenya. Iya. Sampai akhirnya gue di Scorpio itu gue nggak kedapetan lah. Nggak terwujud lah impian gue untuk jadi pemain pro. Akhirnya gue kuliah lah yuk di NH. Iya, tersebutlah kampus kita ya, NH. Kuliahlah di perhotelan. Karena waktu itu memang gue sempat kerja di hotel, di Shangri-La Hotel. Terus akhirnya gue bilang, mah mau kuliah nih, karena kalau nggak ada background hotel susah nih masuk bisa lancar. Gue bilang, oh ya udah. Nah, sebalik lagi, kalau gue tuh sebenarnya udah basic basketnya udah benar. Oke. Nah, ketika gue ketemu streetball, itu tuh kayak nih basket apaan sih? Kok bisa begini gitu? Itu tuh kayak membuat gue kayak mendidih gitu loh darah gue kayak. Kok basket gini sih? Gitu apa enggak? Kok asik ya? Oh kok asik, oke. Kok seru ya? Kok beda ya? Nah, gue kan orangnya selalu pengen yang sesuatu yang beda ya. Makanya pas gue liat streetball, di kepala gue tuh ketika orang-orang nonton streetball, orang tuh pasti di kepala mereka, gue nggak tahu ya, di kepala mereka gitu. Susah itu mah orang kulit hitam, tangannya panjang, gennya juga mendukung. Kalau kita Asia nggak mungkin lah bisa. Nah, mostly teman-teman gue ngomong gitu. Tapi ketika gue melihat itu, gue tuh di kepala gue tau nggak apa? Wah, gue harus jadi orang pertama di Indonesia yang bisa ini nih. Itu sebentar. Lu melihat streetball pertama kali itu di mana? Sampai lu kayak, ini asik nih. Good question. Itu waktu itu ada ulang tahun Perbasi yang ke-50. Dia bikin 3-on-3. Tahun berapa tuh? Sebelum 2002 pasti. Yang jelas gue udah kuliah di NI. Ya berarti lu kuliah di NI 99 kan masuk kan? 2000-an lah. Gue lupa. Itu tuh gue ingetnya tapi itu ulang tahun Perbasi ke-50. Nah, di situ tuh ada satu booth. Itu gue yakin banget itu boothnya Satria Muda. Oke. Nah, di booth itu disetel lah video N1 mixtape. Oke. Jadi kayak ada beberapa highlights gitu dari streetball yang diputar di situ. Nah, gue tuh nonton yuk. Lo nonton di situ? Kok ini apaan? Terus sampai akhirnya filmnya beres, selesai, boothnya sepi lagi. Gue tetap nunggu di situ karena gue pengen tahu ini film apa. Sampai akhirnya manajernya SM waktu itu Bang Simon Pasaribu datang. Gue tanya, Bang, barusan film apa Bang? N1 mixtape katanya. Oh, dapetnya di mana? Lo harus beli sepatu dulu. Untuk dapetin video itu. Waktu itu masih Betamax loh. Anak-anak sekarang nggak tahu pasti Betamax. Anak-anak sekarang nggak tahu lah Betamax. Waktu itu masih Betamax yuk. Terus gue bilang, oh gitu Bang, iya. Akhirnya udah nggak kayak sekarang kita bisa langsung gampang lihat N1 mixtape di YouTube, di Instagram, di TikTok. Segampang itu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan enggak. Betamax, nah pada saat itu tuh berapa harganya? Apakah lu beli waktu itu? Gue nggak sempet beli karena gue nggak punya. Itu cukup mahal waktu itu. Waktu itu kayak $80 lah sepatunya kalau nggak salah. Sepatunya. Waduh. $80, terus ada yang $50, ada yang $120. Untuk tahun itu cukup pricey loh. Iya untuk waktu itu. Apalagi mahal. Kita mahasiswa ya. Nah, gue nggak sempet beli, tapi dan gue waktu itu nonton, gue kenal streetball tuh di situ yuk. Akhirnya gue inget banget N1 Mixtape volume 3 sampai akhirnya gue balik ke Bandung. Gue ceritain lah ke teman-teman. Gue nonton video basket streetball gila sih. Nah, gue ketemu lah sama teman gue di Bandung itu namanya Anwar Kaimudin yang jadi teman gue di streetball juga. Itu ternyata dia udah ngedownloadin video-video itu dan dijualin sama dia. Oh, videonya dijualin dalam bentuk VCD gitu. VCD. Terus pas gue ketemu dia, gue kayak, yang selama ini gue cari dijual sama dia dan itu dia lengkap dari N1 Mixtape volume 1 sampai 4 kalau nggak salah dia punya. Dan berbagai macam film streetball lainnya dia punya. Iya. Akhirnya gue beli sama dia. Lu kulik di situ ya. Akhirnya gue beli langsung 10 waktu itu. Wih. Dia jual 15.000 satu kaset. Gue beli langsung 10. 150.000 kan gue. Iya. Padahal duit bulanan gue cuma 500. Jadi sisa duit gue sebulan itu 3,5. Bayar kosan 150. Jadi sisanya buat makan lo irit-irit itu.
Gue udah tahu banget Demi streetball tuh. Demi streetball, gila perjuangannya dia ternyata beli sepatu di tahun itu $50, $80 untuk kita mahasiswa berat, Jo. Tapi gue nggak sempet beli. Ya nggak sempet beli karena mahal banget. Iya. Ternyata temennya menjual dengan versi VCD yang satu kepingnya cuma 15.000. Dia beli langsung 10. Padahal uang bulanan cuma gope. Berarti sisa 3,5 bayar kosan, makan. Iya kan? Tapi demi streetball. Lu kulik abis tuh dari lu nonton ya. Itu sampai susah nggak lu tuh nguliknya? Karena basic lu udah basket easier. Is it? Lebih mudah sih. Gue merasa kan? Gue lebih mudah nerimanya. Oke. Karena kan gue basic basketnya udah bener ya. Nah, yang lucu adalah ketika gue ngasih lihat teman-teman gue, gue ajak tuh anak-anak NH itu. Ya. Japra. Doris. Doris masuk gak sih? Doris enggak. Haris enggak. Japra gue ajak tuh, Japra Pastry. Terus Kiting, ADH. Oh tahu Kiting Hoa yang sekarang lagi tour Europe itu. Lagi di Paris tuh. Yoi. Kiting, Japra, Willy, Abah Matrix. Tahu. Abah Matrix, Rian, Lelo, FB. Rian FB putih ya? FB putih. Tahu. Sama satu lagi Abe kalau nggak salah Kitchen. Abe yang gede. Iya. Oh. Itu tuh orang-orang pertama di NH yang gue ajak untuk main streetball. Oke. Gue kenal itu semua loh. Nah, gue kasih lihat lah video itu, gue setel di kosan. Terus mereka kayak, Chat, nggak mungkin Chat. Oke. Iya, langsung nggak mungkin. Ini tuh kayak nggak bisa lah, tangan mereka lebih panjang dari kita. Pokoknya 100% teman-teman gue bilang semua nggak mungkin. Iya. Sampai akhirnya gue bilang gini, orang Indonesia nih ya, kalau lo mau ngasih tahu sesuatu, lo harus kasih lihat langsung depan mata dia. Ngerti nggak? Lo nggak bisa tuh kayak, ayo ikut, ayo, nggak bisa. Lo harus contohin. Orang Indonesia tuh butuh bukti, butuh visual. Iya benar. Orang Indonesia tuh visual banget. Iya. Akhirnya gue kulik lah 5 gaya pertama tuh dari VCD itu. Iya dari VCD itu. Itu tuh gue sampai replay gitu, yuk. Replay slow mo. Gimana gininya segala macam. Begini. Nah, akhirnya gue bisa tuh kulik 5 gaya itu. Akhirnya gue pas latihan NH di DOM, gue suruh Japra jaga. Dia kebetulan datang pertama. Jaga. Iya. Serius jaganya ya. Oke Sen. Belum, waktu itu nama gue belum Insen, masih Richard. Oke Chat. Jaga. Gue keluarin lah satu gaya namanya hypnotizer. Jadi bolanya tuh gue lempar di belakang badan gue. Yang ke atas bukan? Iya. Terus dia masih ngeliatin gue. Ngeliatin bawah. Terus bolanya ke belakang badan dia. Terus akhirnya dia bolanya bunyi kan, karena gornya cuma kita berdua. Bolanya bunyi. Iya. Duk. Terus dia ngeliat. Kok bola di situ? Gue kebayang mukanya Japra sih. Itu streetball yang kalian bilang gak bisa. Itu baru gaya pertama ya? Itu gue, anjir, lu apain? Akhirnya heboh lah. Terus gak lama datang tuh Kiting orang kedua. Si Japra bilang, Ting, jaga Richard. Serius. Kiting jaga, gue lakuin lah hal yang sama. Ya, tapi karena ada Japra, bolanya ditangkap sama Japra. Jadi Kiting gak denger bolanya kan. Terus tiba-tiba Kiting nyariin bola. Mana? Bolanya mana? Itu streetball. Nah di situ yuk, maksudnya gue bilang ketika teman-teman gue lihat, oh bisa ternyata, barulah mereka percaya. Oke. Bahwa kita bisa sebenarnya. Kita bisa sebagai orang Asia pun bisa lah ya. Iya, disitulah itu jadi trigger gue untuk kayak memperkenalkan streetball lebih luas lagi di Bandung. Emang gue juga taunya tuh karena kita kuliahnya di Bandung. Gue kuliahnya di Bandung, jadi gue kenal streetball itu juga di Bandung. Gue kayak pernah nonton lo main di Saparua ya. Itu base camp. Oh sorry, aku kan junior cuman ayo ke Saparua gitu itu, kan. Iya, gue nonton di Saparua. Komunitas kita lahir. Jadi kan di Bandung tuh gue bikin komunitas streetball kan. Future Streetball Bandung. Ya Future, tahu gue. Nah itu adalah komunitas streetball pertama di Indonesia. Indonesia ya? Di Indonesia. Yang lahir tanggal 26 Februari 2002. Betul kan? Aku udah masuk tuh. Iya, jadi komunitas streetball pertama ya kita yang bikin. Nah, makanya kenapa gue maunya dibilang pioneer karena gue nggak menemukan streetball. Streetball udah ada. Iya. Cuma gue yang mempopulerkan kembali olahraga ini loh di Indonesia. Sebelum lo memang nggak ada kan? Nggak ada yang main. Maksudnya ada yang main, yang tapi kayak ngolongin orang pakai bola. Ada. Cuma kan mereka nggak tahu itu streetball. Oh, mereka nggak tahu itu sebutannya streetball. Nggak tahu, mereka cuma kayak ya udah make fun of the opponent. Iya, kayak ya udah gue ngelakuin ini cuma buat peserah udah ngelewatin aja. Iya. Itu streetball loh.
Dan mereka nggak tahu itu. Dan mereka nggak tahu. Itu yang gue namain streetball new school. Jadi kayak era yang baru gitu, streetball yang lebih menghibur. Berarti di 2002 ya, pada saat 2002. Future berdiri, dari situ tuh mulai itu. Udah mulai rame belum? Belum tuh, masih belum. Kiting Japra masuk nih ya. Iya, kita masih nyari rekrut orang baru lah. Masih ngerekrut orang baru. Lama nggak tuh ngerekrutnya tuh? 2 tahun lah yuk. 2 tahun. Itu lu datang kemana maksud Sekarang gue gua? talent scouting sama teman-teman streetball kayak gini loh. Misalnya nih ya, di komunitas kita tuh terlalu banyak yang dribbling bola. Kita sebutnya handler. Oh, oke. Too much handler nih di komunitas ini, gue bilang. Oke. Kita butuh dunker. Wow. Karena kalau kita lagi ngerjain orang, kita harus ada finishingnya kan. Betul. Finishingnya tuh bola, entah itu bola dilempar terus didang, Iya, betul. atau dipantulin ke papan. Dak gitu Iya, terus atau tangkap lo lagi. passing ke teman terus teman ngedang. Harus ada finishingnya gitu. Betul. Biar lebih greget gitu loh. Nah, akhirnya gue sama teman-teman, wah berarti kita harus talent scouting bro. Yuk datang yuk ke kompetisi-kompetisi di Bandung. Wih. Liga mahasiswa di Bandung kita datang, kita lihat, nonton, beli tiket. Itu jago tuh anak Maranatha. Oh. Siapa namanya? Kenal gak lu? Nggak kenal gue. Tapi temen gue kenal. Akhirnya dari situ kita kayak talent scouting udah. Jadi lu datengin semua game-game basket di Bandung waktu Kita itu ya? datengin, bener kita ke klub, join, main, bilang sama coachnya, Mas mau ikut main boleh nggak? Weh boleh Chat. Nah gue udah mulai dikenal sebenarnya saat itu sebagai seorang streetballer. Makanya ketika gue join kayak, oh iya boleh Chat. Akhirnya gue main lihat, dunker tuh, ambil, tanya, ngobrol. Nama lu siapa ya, kuliah di mana? Di Unpad. Gue lo mau gak join sama kita? Kita ada komunitas streetball. Jadi bener-bener direct, person to person. Iya. Nah pada saat lu kayak scouting dan langsung ketemu sama playernya, apakah mereka langsung tertarik untuk mencoba atau kayak mereka kayak, enggak lah gue basket aja deh? Enggak ya? Enggak. Kayak ada gininya nggak? Barang baru yang mereka nggak tahu ini apa. Yuk, gue dulu waktu memperkenalkan streetball itu tuh, itu sakit banget yuk, sakit hati gue. Nggak ada yang kayak anak-anak sekarang nih ya. Kalau lo main gocek-gocek dikit, ngerjain orang bilangnya, wih streetballer. Zaman gue belum lah. Zaman gue game itu belum dikenal. Gue ngolongin orang, gue ngerjain orang, gue joget-joget di lapangan. Tahu nggak apa yang gue dapet ketika gue melakukan itu? Apa sebutannya? 1, topeng monyet. Beneran. Beneran sakit hati nggak lo? Topeng monyet. 2, ilmu hitam. Kata lu main dukun. Asli. Naon ya basket ilmu hitam anjir. Naon ilmu Ngomong hitam gitu, anjir. Bener. Topeng monyet, ilmu hitam, sama satu lagi nih, badut. Itu tuh selalu ada tuh sebutan-sebutan itu. Wow. Merusak basket. Itu kayaknya paling sering deh, ngerusak basket. Jadi, nih. Gue nggak pernah dapet satu hal yang positif ketika gue ngelakuin itu. Mungkin ya, kalau orang biasa atau anak-anak sekarang ketika dapat begitu, mereka stop. Sakit loh, dibilang badut, dibilang topeng monyet, ilmu hitam. Mereka, aduh lah gue gak usah kerjain lagi lah. Merusak gitu. basket. Iya. Tapi apa yang gue lakuin? Keep Gue on tetap going. melakukan itu loh. Keep on going gue. No matter what they say ya, bodo amat deh. Iya beneran. Iya. Makanya ketika orang-orang kenal gue Richard Insane sebagai seorang streetballer, dan mereka bilang gue legend lah apa. Ya karena gue melakukan itu yuk. Gue berjuang untuk apa Betul. yang gue yakinin. Di situ. Yang itu yang teman-teman gak punya yang lain. Itu Tapi- bedanya gue sama yang lain, ngerti gak lo? Gue Sakit yakin sih. ini harus dikenal orang. Iya. Nah itu gue mau, impian gue tuh ini harus dikenal orang. Streetball harus masuk TV. Pertama kali streetball masuk TV, Future deh. Tahun berapa tuh? Kita waktu itu diundang sama ada salah satu stasiun TV Bandung. Oke. Gue inget banget produsernya namanya Asti. Itu dia kayak ngeliput kita lah di Bandung. Jadi komunitas-komunitas di Bandung nih yang seru-seru diliput lah sama stasiun TV itu. Nah akhirnya kita masuk TV tuh. Pertama tuh kita masuk koran dulu yuk. Oh ya koran, zaman itu masih koran guys. Iya. Oke. Pikiran rakyat. Ai, masih inget loh dia. Pertama kali masuk koran nih. Masuk koran, Oke. ada sesi komunitas namanya. Nah, kita masuk lah di situ. Itu satu halaman tuh
Itu isinya future streetball doang. Satu halaman, foto-foto, cerita. Sauki kalau nggak salah waktu itu reporternya. Sauki, gue inget banget. Dia tuh yang bikin kita dikenal di Bandung. Abis itu Asti datang tuh, STV Bandung, ngeliput kita. Terus dari situ akhirnya kita diliput lagi tuh yuk sama stasiun TV nasional. Dari Bandung langsung ke stasiun TV nasional. Jadi gini, seiring berjalannya waktu, streetball yang gue gelutin sama teman-teman ini akhirnya mulai dikenal lah sama orang-orang. Karena waktu itu almarhum Amran Asinta, kalau Ayu tahu, itu dia sempat ngubungin gue untuk bilang gini, Sen, gue waktu itu udah nickname-nya udah Sen ya. Sen, halo, gue Amran Asinta. Ih, gokil. Itu gue kaget banget. Deg-degan enggak? Asli, lu tahu kan dia legend Satria Muda. Wih, kok Amran nih? Ada apa nih? Sen boleh telepon nggak? Telepon lah dari kantornya dia tuh. Saya Amran Asinta, saya punya IO. Namanya Sagam. Sport Agency and Management apa gitu. Kantornya di Sudirman, dia bilang. Saya udah lihat nih VCD kamu, kata. Wih. Oh ya? Wah, thank you Kak. Gimana Kak? Bagus tapi gelap pencahayaannya, kata. Ya memang kita ngambilnya pakai handycam kan. Iyalah, zaman itu. Iya, zaman itu. Terus dia bilang, Sen, ini kompetisi, ini harus ada kompetisinya loh. Ini seru loh. Wih, itu tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2004 yuk. Dia nelfon. 2004 ya? 2 tahun setelah Future berdiri nih. Yes. Ini harus ada kompetisi. Yuk ngobrol yuk kita. Saya ke Bandung ya. Kapan kamu latihan? Rabu Kak, di Saparua. Oke, saya ke Bandung. Dia ke Bandung dong yuk. Seorang Amran Asinta. Sama Reza tuh ada asistennya dia. Datanglah kita makan, ngobrol. Itu yuk kita ngobrol. Dari mulai latihan sampai kita selesai. Jam 2 pagi selesai kita ngobrol. Wah. Besokannya udah harus kuliah lagi. Nah itu kita ngobrolin panjang lebar. Menurut dia ini harus ada kompetisinya. Jadi gue sama Kamran nyiapin proposal lah. Gue kasih knowledge streetball. Pokoknya bagian gue lakuin, bagian dia lakuin. Akhirnya kita bikin lah proposal. Kita jual waktu itu. Gue ingat banget tuh, karena gue ikut jualan, gue ikut presentasi. Kita jual ke MTV. Masih ada MTV. Iya. Kita jual ke Milo. Terus kita jual ke gudang. Gue sebutin brand nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Gue sebutin gudang. Kita jual ke gudang. Kita jual ke. Pokoknya macam-macam. Sampai akhir tuh ya yuk. Gue 2 minggu yuk. Itu gue di Jakarta nemenin Kamran presentasi. Itu nggak ada yang gol. Satu pun. Sampai akhirnya Kamran ngomong gini. Terakhir nih. Jarum Super. Kayak gue tahu nih. Jarum Super. Oke. Terakhir Sene. Lo jangan balik dulu ke Bandung. Terakhir. Ini last one terakhir besok. Gue udah janjian ya sama orang Jarum. Datanglah kita ke Jarum Super. Diterima sama Bu Kamita. Bu Kamita pas lihat gue presentasi, Bu, jadi streetball nih begini-begini. Wow, gue bilang no blowout, no foul. Ini adalah sebuah jenis olahraga baru yang dimainkan oleh anak muda. Di mana hype-nya begitu kental, begitu keras, lagi bakal populer dalam 2-3 tahun ke depan. Karena di Amerika ini hype banget. Gue kasih unjuk mixtape, N1 mixtape tuh. Terus dia lihat, gila. Nah ini yang saya bikin di teman-teman di Bandung. Ini komunitas streetball saya di Bandung sama teman-teman kita lakuin ini gini-gini. Ini kalau kita latihan yang nonton banyak banget. Gue bilang, terus gue kasih lihat mixtape-nya. Terus dia sampai gini, wow ini anak-anak Indonesia. Iya Bu, ini komunitas saya dan teman-teman di Bandung. Dia aja kaget ya. Future Streetball namanya. Wah, bentar. Tahan. Panggil Pak Jerry Kasung. Pak Jerry itu orang LA Lights. Oh. Dia bosnya LA Lights waktu itu. Panggil Pak Jerry Kasung. Tiba-tiba Pak Jerry 10 menit kemudian datang. Ya Bu, Jer, nih lo lihat deh. Ini pas banget sama brand lo ini. Anak muda, atraktif. Ini udah, ambil nih Jer. Sebelum rokok lain ambil. Itu cepet-cepetan soalnya ya kan. Iya benar. Gue juga bingung kenapa gue ambil. Karena mungkin marketnya gak masuk kan. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Tiba-tiba kata Jerry, oh iya siap. Oke. Richard, thank you ya. Nanti ngobrol lagi sama Jerry ya. Saya mau lanjut meeting lagi soalnya. Oke siap Bu.
Itu gue pulang seneng banget yuk. Iyalah, karena itu udah last kayak Itu gue harapan terakhir lo nih sebelum balik ke Itu Bandung. gue pulang ke Bandung tuh kayak gue memberikan satu energi baru gitu buat teman-teman gue bahwa streetball bakal ada kompetisinya loh guys. Iya. Lo jadi balik ke Bandung itu kasih kabar yang baik banget buat teman-teman di Bandung. Enggak tangan kosong betul, gitu. Akhirnya, betul. oh gitu gue seneng banget. Gue terima kasih sama Kak Amran. Gue balik ke Bandung, gue ceritain teman-teman seneng happy banget. Akhirnya udah. Kak Amran invest di kita dibayarin latihan, kita dibayarin gym. Oh. Iya, karena menurut dia future-nya harus jadi pioneer streetball, komunitas streetball. Jadi lo harus disupport dengan segala macamnya. Lo harus dibenerin, latihan lo juga harus bener. Nah kita sempat disupport itulah sama Kak Amran. Nah akhirnya 2005 itu kompetisinya jalan yuk, 3 kota. Di Bandung bukan yang di BSM ya? BSM. BSM kan gue dateng. Jadi 3 kota itu Bandung, benar, BSM, Jogja, sama satu lagi Jakarta. Oke, last one-nya Jakarta? Terakhir tuh Jogja. Oh terakhir malah Jogja. Pertama di Jakarta, kota kedua Bandung. Bandung baru Jogja. Itu tuh Kamran bilang, Sen, berapa kota nih Sen? Karena gue nggak punya data komunitas streetball, gue ngerasa kayak baru gue doang yang main begini. Di Bandung. Gak ada lagi, setahu gue nggak ada nih. Tapi gue pikir kalau di Jakarta pasti banyak lah ya anak-anak streetballnya. Walaupun sebenarnya mereka cuma main di playground, ya itu kan streetball sebenarnya. Cuma untuk main kayak gue mungkin mereka nggak tahu kalau itu namanya streetball. Kayak tinggal sosialisasi aja kan. Akhirnya gue bilang aja, gue sebut aja ngecap Jakarta, Bandung, Jogja Kak. Gue bilang, ya udah di 3 itu aja kita. Padahal gue nggak tahu komunitasnya ada apa enggak, gue main ngecap aja. Beneran yuk. Asbun banget langsung nyebut karena kan gue nggak punya datanya juga. Akhirnya udah jalan di Jakarta berhasil, Bandung berhasil, Jogja terakhir berhasil. Nah dari setiap kota tuh kita ngambil 10 streetball terbaik ngewakilin kota itu. Nah Jakarta 10, nanti pas ke Bandung yang 10 All Star ini dibawa lagi ke Bandung. Diadu sama All Star Bandung 10. Nah ntar dari 20 ini, lo ambil dikecilin lagi jadi 10. Jadi 10 lo adu itu udah campuran Jakarta Bandung. Nanti dibawa lagi kota ke terakhir Jogja. Nanti untuk ngambil lagi 10. Jadi dari 20 tetap diambil 10 dari percampuran 3 kota itu. Nah di kota terakhir itu kebetulan Jogja nggak ada yang diambil All Star-nya. Kenapa? Karena menurut Kamran kurang, belum bisa menyaingin Jakarta Bandung. Akhirnya All Star Streetball Nasional akhirnya dari 3 kota ini cuman 2 kota. Iya, diambillah 10 yang jadi dibilangnya the best streetballer in Indonesia. 10 streetballer terbaik Indonesia. Nah, waktu di Jogja nama gue disebut pertama. Waktu disebut streetball terbaik Indonesia nih 10. Nama gue disebut pertama, Richard Insen. Terus gue bilang sama Kamran, Kak, kalau nama saya disebut pertama, berarti saya streetballer terbaik dong di Indonesia. Terus kata Kamran, iya. Lu? Itu lu sengaja nanya, cuman pengen... Nanya, karena gini loh. Karena kan 10 streetballer terbaik di Indonesia. Nomor 1-nya siapa? Richard Insane. Bener dong, pertanyaan gue. Iya. Bener dong, gue ngelakuin ini, udah gue yang presentasi, gue yang mempopulerkan olahraga ini. Gue pengen tahu aja siapa yang terbaik dari 10 ini. Terus dia bilang gini, berdasarkan pemanggilan Sen. Lu nomor 1. Gue nomor 1 yuk. Oh ya udah, akhirnya gue bilang, gue pernah jadi streetballer terbaik loh di Indonesia. Walaupun tahun 2005. Tapi kan itu lu sudah menorehkan apa ya, kayak apa sih kita bilangnya? Sejarah juga. Legacy. 2005 nomor 1 streetballer Indonesia itu Richard Insane. Ya, sampai sekarang enggak ya? Tunggu, enggak mau gue kulik sekarang. Karena gue itu mau menanyakan bagaimana nama Insane itu bisa melekat di lu. Nickname ya? Iya, kan namanya dia kan kalau nggak diam ya. Richard Leo Gunawan Latunusa. Iya bukan sih? Iya. Itu nama lengkapnya dia. Latuminase. Latunusa siapa? Latunusa tuh opa. Oh, opanya dia. Latuminase itu nenek.
Ini Roots Ambonis ya, Ambonis. Kita soalnya baon nih dua-duanya. Jadi nama Insane itu tuh bisa keluar itu gara-gara apa? Bagaimana kejadiannya? Kok bisa tiba-tiba nama lo Insane aja deh sebutannya? Seru. Gimana tuh? Good question. Sebenarnya Insane tuh nickname guys, bukan nama gue ya. Jadi kalau ada teman-teman yang Richard Insane, gue sangkain nama asli lo bang. Nama akte gitu ya. Asli, gue kayak enggak, itu nickname gue. Nah, sebegitu melekatnya nickname gue yuk, sampai orang-orang tuh manggil gue tuh Insane. Yes. Itu tuh gila banget. Jadi dulu awalnya gue kan belum punya nickname ya, masih Richard ya. Orang-orang taunya Richard Bandung karena gue kuliah di Bandung. Nah, ketika gue membangun komunitas streetball di Indonesia ini, gue meyakini dan gue percaya sama teman-teman bahwa baru gue sama teman-teman yang melakukan olahraga ini sebenarnya. Nah, ketika nyampe ke kuping gue bahwa di Jakarta ada satu komunitas yang mainnya kayak elu. Jakarta? Di Jakarta, siapa? di lapangan ABC. Ada. Itu gue kayak nggak percaya gue. Gue bilang masa sih? Gue dateng lah ke Jakarta untuk apa? Untuk ngecek yuk. Apakah benar ada komunitas yang mainnya seperti gue di Bandung? Gue datang sendirian. Gue datang, gue nongkrong di ABC, harinya hari yang mereka lagi main. Latihan. Gue datang, gue lihat, wih, iya sih mainnya emang streetball sih. Tapi dia streetball old school kalau menurut gue. Apa sih bedanya yang old school dengan new school? New school. New school tuh gue penuh dengan trik. Old school? Old school tuh lebih ke crossover. No look pass. Kayak lo matanya ke sana tapi passing. Tapi itu di basket biasa juga udah ada kan sebenarnya. Di basket biasa ada. Nah itu sebenarnya cikal bakal streetball. Tapi itu yang old school. Old school. Oke. Terus alley-oop dunk. Iya. Nah itu old school lah kalau menurut gue. Nah gue ini lebih ke muterin bola di kepala. Yes, ya saya pernah merasakan kok ditipu sama dia juga terus dulu. Bolanya dimasukin ke celana. Yes, ke baju, muter di baju. Terus gini-gini. Terus lo guling-gulingan di lantai. Betul, itu terjadi, guys. Terus lo taruh bola, lo dance. Pas musuhnya mau ngambil bolanya diambil sama kaki. Gitu. Nah itu yang new school. New school. Yang gue lakukan sama teman-teman gue. Nah ketika gue lihat yang di Jakarta, wah ini mah old school nih, bukan kayak. Walaupun sama-sama streetball. Benar, streetball memang. Terus tiba-tiba ada yang kenalin gue, wih Chat, dari Bandung lo ya? Iya, main dong. Boleh? Main lah gue. Keluarkanlah si new school ini. Gue keluarin lah trik-trik gue. Sampai akhirnya orang-orang tuh jadi menikmati. Itu memang enjoyable game sih menurut gue. Enjoyable to see dan kayak asli. Wah gila. Lo pasti akan begitu keluar. Asli. Nah pas gue ngeluarin trik, orang-orang tuh happy gitu, ketawa. Karena trik gue berhasil kan. Terus gue poin. Terus tiba-tiba setiap bola yang kita rebound pasti kasihnya ke gue. Supaya lu melakukan Cat entertain itu. Terus akhirnya gue ngerjain musuh gue terus kan. Iya. Semua orang terhibur kan. Akhirnya lapangannya jadi mulai rame tuh. Iya. Lapangan bola pasir sebelah berhenti nonton. Terus sebelah lapangan lagi main terus akhirnya berhenti nonton. Karena rame banget lapangannya jadi kayak wow gitu-gitu loh. Beda sama basket sampai biasa tuh. Sampai satu momen gue tuh bener-bener udah nggak tahu kalau lapangannya jadi rame kan. Itu ada satu momen. Ini yang gue kerjain dari tadi ini kesel banget sama gue. Pastilah. Dia kayak berusaha untuk ngambil bola gue terus tapi kan. Tapi nggak berhasil. Akhirnya gue ada satu gerakan yuk. Itu bolanya gue dribble. Terus gue lempar gini di depan mukanya. Gue sengajain lempar gini depan mukanya biar dia lihat. Ini gue lempar. Bolanya ke atas kan. Terus dia lihat gini. Ih kok dilempar ke atas. Dia ambil lah tuh bola ke atas. Gue dodorin celananya. Makin kesel dong Cat. Sampai boxernya kelihatan tuh kan. Cat makin kesel dong. Itu akhirnya gue dodorin bolanya. Terus jadi dia gak ngambil. Pas dia ngambil dia ngelepas dong. Akhirnya dia naikin. Bolanya gue ambil gue lempar ke bola pasir. Itu cara gue mengekspresikan diri gue lewat streetball gitu. Gue lempar bolanya, terus orang-orang pada guling-gulingan, ketawa, itu gila deh. Itu hancur banget deh. Akhirnya gila. Ada satu momen, ternyata dari tadi ini ada orang Australia nih, namanya Steve. Dia tuh ternyata udah merhatiin gue main. Terus dia nyamperin gue karena dia excited banget, hype banget. Terus nyamperin gue, dia toss gue. Dude, you're insane man.
Dia ngomong gitu. Oke. Dude, you're insane man, oh my god. Terus dia kayak cerita, kayak gue pernah lihat nih main gini nih di Australia waktu itu ada 3-on-3 gitu, and 1 gitu, dia cerita. Terus gue kayak, oh ya thanks man, gue bilang gitu kan. Oh my god, You're dude, insane man. Gue bawalah cerita itu ke Bandung. Oke. Ke teman-teman gue nih, nongkrong lah kita main bahas itu, gue ceritain. Gimana ya, Cat, kemarin ke Jakarta? Biasa aja, mainnya nggak kayak kita, gue bilang. Asik. Masih ada sombong-sombongnya. masih lebih keren kita lah. Oke. Terus gue ceritain lah itu. Jadi ada orang ternyata ngomong gitu. Terus si Kiting, gue ingat banget. Dia ngomong gini, ya udah Cat, nickname lo itu aja, insane. Langsung tuh ya. Karena menurut gue lo kalau main basket kayak orang Emang, gila. iya betul. Saya percaya itu. Akhirnya gue kayak, insane, serius lo? It's not bad man. Keren lagi. Orang gila. Ya emang gila lo, emang mainnya lo emang gila. Orang gila lagi. Lo main basket, lo gitu dodorin celana tuh kalau bukan orang gila tuh gak bakal kejadian. Akhirnya NHI bikin kostum lah, NHI. Oke. Bikin kostum NHI. Gue pakai lah nickname itu di kostum NHI gue. Insane. Dulu nomor punggung berapa? 05 dulu. 05. Karena gue suka FUBU. Oh zaman FUBU ya, ya kan zaman FUBU tuh yang baju-baju yang kayak baju-baju hip hop gombrong gitu. FUBU kan selalu 05. Oh iya Jadi gue oke. 05 insane. Nah kalau sekarang nomor gue -1+. Itu dia, jadi lagi di laundry. Gue pernah dikasih jersey sama dia. Biasalah alasan gue adalah ini ulang tahun gue butuh jersey dari Insane gitu. Gue dikasih jersey bener yang hitam merah. Bisa aja. Tulisannya Insane terus -1 plus. Nah karena dia juga pernah main di komunitas Parents Basket PL. Ya. Kita undang lah beliau ini. Kita kasih hadiah ke dia juga jersey dari kita. Dan dia requestnya tetap -1 plus insane. Yeah. Emang he's insane bro. Gue masih ingat. Dan ini lupa nih. Ini gue ceritain sedikit ya. Gue masih semester 1. Dia semester 6. Kita main bareng di dom kampus. Waktu itu coachnya Ganjar kan. Ya. Terus kita main gitu. Terus dia gini. Ayo dong, steal dong bolanya. Ayo dong dengan gaya. Itu sengak banget sih gayanya dulu ya. Namanya juga street baller, gayanya selengean gitu kan. Ayo dong, steal dong bolanya. Gampang banget loh. Depan lo loh. Sumpah, itu ngenyeknya kayak gitu. Dan gue gak bisa loh. Asli. Dan dia gak inget. Emang pernah ya yuk? Pernah, itu ngebekas banget di sini tuh kayak gue dipermainkan segitunya, mentang-mentang gue junior, gue kayak dah gue nggak mau lagi, dah gue nggak mau lagi, ganti nih, dia aja lo aja yang jaga deh, emosi gue ngejagain dia. Gue sumpah. Depan lu ini deket banget lo bolanya, deket banget lo, steal dong, gini, tiba-tiba ya itu ngelewatin gue dengan akrobatiknya dia lah, gok sih. Ternyata ceritanya itu ya, dude, you're insane man. Karena memang lo mainnya emang kayak orang gila sih. Nah, -1 plus itu artinya apa? Wah, ini pertanyaan lanjutan nih. Yoi. Setelah insane terbitlah -1 plus. Jadi -1 plus dulu nomor punggung saya 05, suka FUBU. Terus kalau basket konvensional 11 gue nomornya. Oh, oke. 11. Nah, -1 plus tuh tercipta gini. Waktu itu LA Streetball 2006. Kompetisi LA Streetball 2006. Saya udah dinobatkan jadi streetball terbaik kan 2005. Kompetisi 2006 saya jadi juri waktu itu, disuruh jadi juri. Oh bukan main? Bukan main, karena sistemnya berbeda. Ada juri yang ngasih tahu kalau itu tuh gerakan streetball, jadi harus dapat angka. Oh. Nah juri itu yang memberikan angka dengan cara mengangkat tangan. Oke. Kita sebutnya point breaker. Oke. Nah itu konsep baru yang LA Lights bikin di 2006. Makanya mereka butuh 3 orang juri. Nah salah satunya gue. Nah akhirnya terbesitlah nomor itu. Kenapa? Gue inget banget. Jadi waktu itu gue come up dengan ide. Gue pengen sesuatu yang beda. Ya lo tau lah gue pengen sesuatu yang beda terus kan. Gue nomor punggung harus beda juga nih. Apa ya? Iya gak mau sama yang lain lah. Akhirnya gue streetballer nomor 1. Tapi kan gue satu saat pasti akan dikerjain orang nih. Akan ada yang mungkin bisa lebih jago dari lo kan. Mungkin gue akan dikerjain orang, gue mungkin akan jatuh di lapangan. Oke. Sampai akhirnya bener yuk. 2006
itu gue jatuh sama bintang tamunya Pat The Rock. Dari mana tuh di Pat The Rock? Dari Amerika. Itu bintang tamu Grand Final LA Streetball. Bintang tamunya dari Amerika? Dari Amerika. Oke. Gue jagain dia lah one on one. Dengan postur pasti jauh lebih tinggi ya Pak? Iya 183. Terus tiba-tiba gue sudah jagain. Sebenarnya gue nggak mempersiapkan diri gue untuk jaga dia sebenarnya. Gue saat itu cuma ditugaskan untuk jadi juri aja. Tiba-tiba Pat The Rock ngomong gini, gue mau melawan streetballer terbaik di negara ini. Siapa? Lu lah. Terus tiba-tiba semua orang nyebut nama gue, insane. Akhirnya gue main lah. Gue kalah telak. 3-0 kalau nggak salah. That's hurt. Gue bener-bener nggak bisa nyetak angka. Dan gue nggak bisa melakukan gerakan gue sama sekali. Karena 12 kota kita keliling, kerjaan gue cuma duduk doang. Gue nggak ngapa-ngapain juga. Terus tiba-tiba gue disuruh main. Jadi gue nggak prepare lah. Akhirnya gue waktu itu jatuh sama dia. Gue main, gue jatuh. Terus tiba-tiba dari situlah akhirnya gue mikir kan. Wah, satu ketika gue akan jatuh lagi nih. Satu ketika mungkin gue ngerjain orang, satu ketika gue jatuh. Jadi akhirnya timbullah ide, min 1+. Jadi orang nomor 1, streetballer nomor 1 di Indonesia pun punya kekurangan dan kelebihan. Keren. Iya. Jadi benar-benar. Satu ketika gue pasti akan dikerjain orang, satu ketika gue akan jatuh. Ya itu kekurangan gue. Gue nggak bisa selamanya akan plus terus lah ibaratnya. Pasti ada gua momen. akan ada min-nya. Iya Pak, lu tidak prepare soalnya kan. Tiba-tiba saya mau asli tanding atau one on one sama yang the best in Indonesia. Ternyata jatuh. Iya, jadi cara Tuhan memfilter kesombongan gue seperti itu. Lo harus jatuh dulu Sen, biar lo tahu bahwa lo nggak selamanya akan selalu menang nih, akan selalu bisa nih. Akhirnya min 1+ tuh kayak selalu ngasih tahu gue bahwa lo jangan sombong. Hidup tuh ada kekurangannya. Betul. That's why itu filosofi nomor min 1+ gue itu. Jadi walaupun kita nomor 1 ya terbaik, tetap ada, pasti ada minusnya. Pasti lo ada minusnya. Pasti tiba-tiba lo tuh manusia nggak sempurna. Sempurna cuma milik Tuhan. Betul. Rokok dan Andre and the Backbone. Anjir, gue lihat lagi tuh reelsnya. Iya, cuma 3 itu doang guys. Jadi kalau gue mau tanya nih, sekarang komunitas streetballer itu banyak nggak di Indonesia? Gue sebenarnya dulu sempat punya datanya ya. Growing yuk setiap tahun ketika kompetisinya jalan. Emang sekarang berhenti kompetisinya? Sekarang berhenti yuk. Berhenti di tahun berapa? 3 tahun lalu udah berhenti. 3 tahun lalu? Yes. Setelah COVID berarti berhentinya dong, 3 tahun lalu. 2022. Sempat jalan tapi konsepnya berubah jadi 3x3. Lah bukannya yang di BSM juga 3x3? No, 5-on-5 selalu. 5-on-5 satu court ya? Iya. Masa sih? Iya. Streetball tuh punya lapangan sendiri dan tinggi ringnya juga berbeda dengan basket. Dengan yang standar FIBA ya. Tinggi ring, gue pernah ngukur ya. Ring LA Streetball tuh 286 yuk. Standar asli FIBA? Tingginya. FIBA tuh 310. Oke. Lo jadi bayangin. Memang lebih rendah jadi ya? memang dibikin setinggi itu biar apa? Biar ada atraksi dangnya. Betul. Biar lebih menarik lah gamenya. Oke. Nah, ketika kompetisinya berhenti, komunitas di luar daerah ngarepin apa? Iya juga sih. Mereka latihan doang masa? Terus buat apa? Kompetisi nggak ada, iya, mau ngapain juga. Bang? Ya. Capek-capek latihan buat apa bikin gitu kan? kompetisi sendiri. Ada beberapa memang kota-kota yang bikin kompetisi sendiri. Kayak di Surabaya, teman gue Tsunami itu O31 Ballers. Namanya Tsunami sebutannya? Nickname-nya Tsunami. Widih, itu kayaknya lebih. Nih yuk, nickname streetball tuh seru-seru tau. Nah, Tsunami, dia udah insane. Terus ada lagi Tsunami, itu kayak apa mainnya? Kacau kan? Wah. Kayak ombak gede aja udah. Tapi emang dia tinggi besar nggak? Enggak. Dia setinggi gue lah. Tapi Tsunami namanya berarti saat lebih. itu tuh lagi seru-serunya ngomongin tsunami sebenarnya waktu itu. Indonesia tuh lagi dihantam tsunami bertubi-tubi lah. Nah, tiba-tiba nih dia dari Surabaya main basket, tiba-tiba dia kayak menghantam seluruh streetballer di Surabaya sampai dia nggak bisa dijaga gitu loh. Oh ya? Kayak
dia sendirian gitu loh yang menghantam orang-orang ini kayak seperti ombak tsunami. Iya, gue ngeliatnya gitu kayak ya. anjir disapu bersih lo sama dia, ngerti? Lo? Wah, Nah, nickname tuh kayak timbul ketika lo melakukan satu hal di lapangan gitu loh. yang out of the box, yang Iya. beda gitu ya. Nickname is what you do on the court gitu loh. Wih. Nah, jadi kayak, wih, Bang, kasih saya nickname lah. Dia bilang gitu kan? Selalu yuk, streetballer di Indonesia itu ketika gue roadshow selalu minta nickname dari gue. Ide. Itu tuh kayak, Siapa aja yang udah keluar? oh banyak mbak. Kayak sebutin aja kan. Tsunami udah. All Star Jakarta tuh, Dikdo. Dia punya jumping ability yang di luar nalar kita lah. Dia nggak pemanasan, nggak butuh waktu lama untuk manasin ototnya, untuk dia bisa lompat tinggi. Tahu nggak saya kasih nickname apa? Microwave. Tapi kan itu kayak lu taruh di nomor punggung lu tuh kayak microwave gitu. Orang-orang kayak, anjir Sen, kenapa microwave? Karena lo nggak butuh waktu lama untuk manasin otot lo. Gila, microwave itu bisa keluar dari pikiran sih, lucu juga sih. Karena kan lo melihat dia main kan. Lo melihat dia main, terus lo langsung tahu dong karakternya. Disitulah nickname tercipta. Satu hal lagi, anak Maranatha. Berat badannya nggak seperti layaknya anak basket pada umumnya. Ramping, atletis. Ini nggak gempal. Tapi ngedang. Hah? Dia bisa nombok, ngedang. Namanya Bisa adalah, Parua, namanya David. sebutannya adalah Flying Meat. flying meat, nggak tuh kan daging terbang guys, daging terbang. Ini adalah sebenarnya body shaming yang halus tapi ngejual. Flying Meat. Jadi nickname, bener. Ijal, namanya Ijal. Kalau main basket selalu ngedang. Sampai musuhnya tuh kalau dia udah bawa bola kayak, takut. Tahu nggak nickname apa? Apa? Nightmare. Lu selalu ngasih mimpi buruk ke lawan lu. Setiap dia menggodain lawannya ada gini. Satu lagi. Ada All Star Malang atau Semarang saya lupa. Nggak ada yang bisa jaga dia. Masa sih? Setiap kali dia bawa bola, itu selalu kayak ngasih PR ke musuhnya. Gimana sih cara jaga lo? Kok gue 5 orang nggak bisa jaga dia? Gak bisa jaga dia. Kok gue nggak nemu kuncinya ya untuk jaga lo ya? Kok gue nggak bisa stop lo ya? Siapa namanya? Homework. Allahu Akbar, la ilaha illallah. PR nggak tuh? Homework. Mr. Homework. Siapa nama aslinya? GV. GV Homework. Gitu. Jadi saya nih mbak, saya nih sering banget ngasih nickname ke streetballer di Indonesia. Gila. Sampai ada satu momen nih, ini lucu. Saya lagi roadshow, lapangan LA Streetball baru jadi dipasang. Kita lagi technical meeting di lapangan. Ada satu anak basket udah daftar dia besok main. Tapi dia gak punya nickname. Ya ampun. Tiba-tiba dia bilang gini, Bang, insane. Besok saya main. Coba kasih nickname saya. Sorry, nickname tuh gue harus lihat lo mainnya kayak apa. Gue gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk lo datang ke gue. Minta nama. Apa? Gue gak bisa ngasih nickname. Ya udahlah bang, mainlah kita. Ya udah, one on one cari 3 angka ya. Biar gue tahu nickname lo apa. Oke, mainlah kita 3 angka. Saya kerjain, saya kolongin, poin. Belum dapat juga nickname-nya. Berarti kayak agak belum kelihatan nih apa. Terus saya bilang, aduh kok gue gak dapet nickname-nya. Gimana nih, susah nih. Tiba-tiba saya lihat dandanan dia kan. Aduh, dandanan lagi nih. Waduh, lo pakai celana bahan, sepatu pantofel, baju LA Streetball. Kalah sama gue, nggak dapet gue nickname-nya apa ya? Coba gue lihat dulu dandanan lo. Oke, gue dapet apa bang? Office hour. Gila. Pulang kerja ke lapangan, masih pakai sepatu pantofel. Gila. Ngajak gue tanding. Tapi lo kalah, gue belum dapet nickname-nya buat lo. Akhirnya gue, ya udah yang lo pakai Dari aja. cara main dia nggak dapet nih inspirasi buat nickname-nya dia. Tiba-tiba udah gue lihat aja dulu deh. Dari cara dandan dapet. Celana bahan, sepatu pantofel. Oke lah, office hour ya nggak tuh, gila. Kayak gitu. Jadi iya, Asli. jadi Ternyata microwave, jadi nickname fly itu meat, asli. apalagi tadi tsunami, office hour, nightmare, Mr. Homework. Mr. Homework, ya ampun gila Sebenarnya dia out of sih. Pengen nanya aja sama Bang. Apa sih? Kamu mau nanya apa? Kalau Rico Haleluya dari mana? Rico Haleluya. Rico Haleluya tuh salah satu
anak didik saya. Widih. Jadi saya ketemu dia tuh di lapangan basket. Ada kampus dulu yuk di deket kosan gue namanya Aktripa, lo pasti Tahu Akademi Tarif. Hampir gue ngomong. Iya, akademi. Maaf. Bukan akademi. Ya udah itulah. Hotel lah ya. Sama-sama. Ya. Hotel. Jadi di kampus dia tuh ada lapangan basket. Nah, si Riko ini tinggalnya di Sarijadi. Deket sama lapangan itu. Nah, saya kalau mau main basket ke situ tiap sore dari jalan kaki doang dari kosan. Ketemu dia nih. Wih, anak kecil, skinny, buka baju, rambut keriting, dribble, nggak pakai sepatu, nyeker. Oke. Nah, kebetulan waktu itu kita datang, dia langsung duduk nonton kita main. Oke. Selalu seperti itu. Dia nggak mau main apa gimana? Karena dia masih SD. Oh, lu udah kuliah dia masih SD. Dia masih SD. Jadi dia nggak bakal kita ajak main lah. SD ngapain juga. Dia tahu diri juga, jadi dia duduk. Terus tiba-tiba kita kurang orang. Main deh lo. Kurang satu. Nyong, main. Oh siap bang. Mainlah dia. Ternyata pas main, wih jago juga lah. Untuk ukuran anak SD nih ya. Wih jago juga dia. Oke. Dan. Nyong. Lo dia siapa yang ngajarin? Ada kakak saya kata. Steve namanya. Oh tinggal di mana? Sarijadi bang. Oh. Akhirnya saya bilang, besok sore datang lagi ya. Main lagi sama saya. Saya mau ngajarin kamu. Bibit kan. Ya, saya butuh lu regenerasi. udah lihat tuh. Saya butuh regenerasi loh. Betul. Wah, cakep nih. Udah, datanglah dia. Saya ajarin one on one sama saya dribble apa. Terus saya bilang. Akhirnya dari situ dia sering main ke kosan saya. Kenal lah sama orang tuanya. Berhubungan baik sama orang tuanya, sama kakaknya juga jadi kenal. Terus setiap kali saya latihan di Saparua, Rabo, dia datang. Nonton, ikutan main, shoot. Tiba-tiba SMP kelas 1, kelas 2, mulai kelas 3 tuh dia mulai udah ikutan di Akademi Streetball saya lah. Saya bikin Streetball Academy di Bandung. Dia salah satu murid saya. Terus main paling jago. Wih, karena dia langsung latihannya sama gue kan. Ya, ditambah dia juga emang punya skill juga, talented. Gue jadi tinggal moles doang. Tiba-tiba gue ikutin kompetisi nih, ball handling competition N1 yang ngadain ikutan di Jakarta. Menang. Wih. Karena gue deket sama orang tuanya, gue bilang, halo tante, Riko menang nih tante, dapat sepatu basket. Wih. Ih, puji Tuhan. Gue tahu nih ke arah mana. Puji Tuhan. Terima kasih ya Richard. Udah. Ikutan lagi kompetisi freestyle di Kemayoran. Tante, Riko juara 1 nih kompetisi freestyle. Dapat duit sama sepatu. Puji Tuhannya. Oke. Tante, Riko juara lagi. Puji Tuhan. Tiba-tiba Riko ikutan kompetisi streetball. Terus? 2006. Yang mana? Dia masih SMP kalau masih. Iya. Sebenarnya dia nggak boleh main. Kenapa? Karena kan masih di bawah umur. Kan rokok. Oh oke ya. Tapi dia akhirnya ikut. Akhirnya ikut. Main lah dia. Menang. Wah itu gila semua orang kerjain sama dia. Bang, saya butuh nickname. Langsung tuh ya. Saya tahu nickname yang pas buat kamu. Dari dulu saya main ngasih ya bang. Apa bang? Haleluya. Kenapa haleluya bang? Dia nanya kan kenapa haleluya bang? Sebenarnya buat dia berat. Kayak, kok haleluya bang? Gila, berat. Iya buat dia berat. Nickname-nya berat banget. Terus saya ceritain kronologis. Kamu nih doa orang tua kamu loh. Setiap kamu juara, orang tua kamu selalu bersyukur. Yang disebut pertama kali adalah puji Tuhan. Jadi ada kata-kata baik dalam diri kamu. Puji Tuhan, kamu juara. Jadi buat saya, haleluya kan. Udah, nggak ada lagi. Akhirnya dia menerima itu ya. Iya. Walaupun dia bilang berat, tapi akhirnya dia terima juga tuh nickname itu ya. Keren. Iya. Terus dia bilang, oh gitu bang. Iya. Akhirnya dia tato nickname di panggung. Haleluya. Wah. Sekarang di mana dia masih di Bali? Di Bali. Oh sekarang di Bali. Di Bali. Dia kerja di ada perusahaan temannya lah. Masih main basket nggak di? Masih. Gua kemarin ke Bali, gua kasih sepatu gue si Vincent ke dia.
Widih. Temuan lah kita ngobrol udah lama kan. Iya. Itu anak didik saya. Anak didik lo ya. Recall dulu ya. Oh ingat. Nama lo dapetnya dari mana diingat ya. Oke Chat. Nih ya. Misalnya buat kita nih yang mungkin basketnya belum jago-jago banget atau mungkin tidak bisa basket, belum bisa basket, tapi dia pengen banget belajar streetball. Menurut lo tuh langkah awalnya apa sih? Harus benerin basketnya dulu atau what? Yes, setuju. Gitu. Betul. Itu sebenarnya streetball is basketball balik lagi ya. Yang gue bilang tadi di awal. Ini tuh sebenarnya varian olahraga bola basket yang memang dimainin sedikit berbeda. Nah, cuma untuk mendukung gerakan lo, aksi-aksi lo di lapangan yang ngebedain konvensional sama streetball, ya lo harus benerin dulu basic basket lo. Oke. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya lo cuma dicap sebagai perusak bola basket, topeng monyet dan lain-lain. Sebutan lo dulu ya. Maksudnya orang ngelihat sekarang lo gaya dikit aja lo dibilangnya, oh ya anak streetball. Nah oke, lo udah nggak perlu kayak gue dulu yang misalnya lo ditimpukin batu, gue dulu mau dibacok yuk di Subang. Hah? Gara-gara katanya gue mainnya nggak bener, nggak sopan. Gue main basketnya nggak sopan dibilangnya di Subang. Itu padahal itu gaya streetball ya. Padahal yang gue mainkan itu streetball. Itu dalam rangka gue mempopulerkan streetball sebenarnya. Mau dibacok. Mau dibacok. Ya. Perjuangan dia untuk memperkenalkan streetball ke society kita tuh ternyata ngeri juga ya. Jadi gue mau dibacok di Subang. Jadi gue waktu itu jadi pemain bayaran lah. Gue jadi pemain bayaran, ada teman gue punya klub di Subang, butuh pemain bayaran, kontak gue. Sebenarnya kontak teman gue si Abah Matrix. Oke. Nah Abah ngajak gue. Sekiranya kita main di sana, kita masuk final. Akhirnya di sana pas gue main, panas. Bener-bener gue kerjain kan. Terus semua orang ketawa. Nah si orang kayaknya pemilik klubnya itu deh marah. Jadi gue cuma sebatas garis out aja sama dia ngobrol. Gue di dalam lapangan, dia di luar. Oke. Dia ngomong gini, Aisyah main terbalik anjing kata. Aisyah main terbalik anjing itu artinya adalah ya lu nggak bener lah gitu kan. Tapi kasar. Aimannya main tersopan anjing, kok Aisyah dibaduknya gitu. Mau dibacok Jack, mau dibacok. Terus ya gue sambil dribble gue bilang, iya nu ngaranna streetball teh iya gue bilang. Ini yang namanya streetball gitu. Jadi kan ya karena olahraga ini orang nggak tahu, jadi gue harus sebagai pioneer harus mempopulerkan olahraga ini dong. Emang udah jadi tanggung jawab gue untuk bisa mempopulerkan olahraga ini dimanapun gue main basket. Dan ternyata the road is not easy man. The road is not easy. Akhirnya dia datang ke hotel gue nyariin gue bawa golok. Hah? Anjing mana nu ngaranna Richard anjing keluar sih goblok gitu. Terus gue kayak gila serem banget. Asli itu gue kayak untung security hotel bantuin gue, kalau enggak mah bacok gue. Sampai nggak segitu nggak terimanya ya sampai kayak gitu terima. Ya. Gokil sih. Di Majalengka satu lagi gue jadi pemain bayaran juga di Majalengka. Gue main streetball juga. Itu tuh kayak gue tanding lawan waktu itu kalau di daerah tuh kan sponsornya tambak udang. Nggak pernah tahu gue sebenarnya. Pemancingan. Oke. Sponsor basket di daerah tuh gitu. Pabrik genteng. Nah salah satunya gue main sama pabrik genteng. Itu tuh gue main, yang nonton tuh pekerja gentengnya tau gak lo? Itu pas gue main streetball, timpukin genteng anjing. Hah? Buset. Aisyah terbalik anjing gitu. Wah gila. Jadi gue tuh ngerasain. Ya kan kalau kita kena timpuk genteng lumayan cat bocor itu pala. Iya. Jadi gue tuh ya pernah main ditimpukin genteng, mau dibacok, berantem sama anak motor. Ya nah bentar kok sama anak motor sih kan gak ada hubungannya. Jadi di lapangan yang Aktripa tadi gue main. Itu kan lapangan sepi dan semua orang boleh main kan. Oke. Ada anak motor lah tuh. Yang mana nih? Kayaknya gue tahu kalau cuma itu salah satu geng motor yang agak menyeramkan di Bandung tuh. Iya, terus gue nggak tahu kalau dia anak motor kan. Dia berberapa emang? Dia berdua sama ceweknya. Oke, ke lapangan itu. Dia ikut main karena kurang orang. Namanya anak motor, nggak tahu basket, tapi dia bisa nge-shoot, bisa lay up. Jaga gua. Lo kasih
skill lo di situ. Gue kerjain lah tuh. Aduh, nggak terima. Setiap kali gue kerjain, ceweknya ketawa-ketawa. Lah emang lucu ya. Iya. Maksudnya nyariin bola kan lucu. Iya, dianya celingukan kan. Muka lucu kan. Ceweknya ketawa. Dianya nggak terima. Dia kesel. Merasa dipermalukan lah. Cewek ajak berantem. Waduh. Sama. Aisyah main naon iya anjing gitu. Di tadi main anjing naon ya gitu-gitu lah. Ya karena dia nggak bisa nge-steal bola lu juga. Iya, terus gue bilang ini street ball gue bilang. Terus akhirnya ngajak berantem. Mukul gue pukul lagi. Terus dia ngajak ceweknya balik. Ayo balik, ini show. Ku aing dagoan sia di dia, ku aing anjing, ku aing bawa aing anak motor sia goblok gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah gue sama teman-teman gue nungguin aja deh sampai malam. Beneran datang tuh? Nggak datang. Gue pikir dia bawa satu barikade gitu Ya, ke lapangan basket. Kalau sampai waktu itu datang mah kacau tuh. Kacau sih. Cuma ya nggak datang, ya mungkin dia bukan somebody kali ya. Bisa jadi. Tapi mungkin kalau dia ngelapor gitu ke teman-temannya juga diketawain, lu ngapain sih ngajak berantem kayak begitu kan? Mungkin pas dia bilang, orang tadi dikerjain sama anak basket. Terus mungkin ketua gengnya kayak, lu ngapain lagian main basket? Lu ngapain sih main basket? Udah ngapain lu main basket terus ngajak berantem? Iya. Nah maksud gue banyak hal yang udah terjadi sama kehidupan gue di streetball yang akhirnya membuat gue se-tough ini sih. Iyalah. Lo kalau nggak digembleng yang kayak begitu lo mungkin akan lebih gampang lah ngenalin streetball ya kan. Batu biasa ketika dapat himpitan yang luar biasa ujung-ujungnya jadi diamond kan. Idih. The best quote for today itu dari Richard Insane, dengerin tuh ya kan. Mesti diketok ntar jadinya diamond, shine bright like a diamond. Nah kalau menurut lo sendiri nih masa depan streetball sama basketball di Indonesia tuh gimana, Chat? Lo kan sekarang lagi agak banyak beasiswa gitu-gitu. Kalau menurut pandangan lo deh, kalau streetball, karena kan kompetisi berakhir di 3 tahun lalu, 2022. Berarti sampai detik ini udah nggak ada kompetisi lagi. Belum ada kompetisi streetball lagi ya? Belum ada. Gimana tuh menurut lo? Sinarnya lagi redup. Gue seneng nih, bijak nih. Sinarnya lagi redup bukan berarti dia tidak akan bersinar kembali. Iya, sinarnya lagi redup. Streetball pernah menjadi raja bola basket di tanah air sempat. Karena grand final kita ditonton sama pemain-pemain pro waktu itu. Setiap kali grand final pasti pemain-pemain pro dari IBL datang untuk nonton. Dan banyak juga pemain-pemain pro yang ikut berkecimpung di dunia streetball. Dia main di kota ini, main di ini. Karena menurut mereka ini fun. Iya. Ini easy to play. Terus mereka juga mau challenge dirinya. Bisa nggak ya gue gitu pelajarin streetball. Dan itu menurut gue satu hal yang sangat gue respect ya dari pemain-pemain pro untuk bisa join di lapangan streetball kita gitu. Maksudnya mereka udah melihat ini sebagai satu bentuk olahraga basket yang harus dicoba. Oke. Nah, gue tahu kalau LA Streetball sempat merajai panggung basket kita ketika exposure-nya tuh gila-gilaan yuk. Lo tahu dong Jarum? Oh iyalah. Mereka punya TVC. Ya betul. Setiap tahun mereka bikin TVC, 4-6 TVC. Setiap tahun muter, iklannya beda-beda. Iya. Main talent All Star Streetball-nya ada balihonya di titik-titik kota Jakarta yang sangat padat dengan keramaian. Mereka punya titik-titik itu. Yeah. Terus mereka beli halaman satu koran bola. Terus ada juga interviewnya itu kolom LA Streetball. Mereka beli satu kolom di koran bola, Tabloid Go, sama High Magazine. Oke, gue tahu deh tuh. Itu tuh bener-bener exposure-nya gila banget yuk. Di tahun itu ya? Di tahun itu. Kita tuh bener-bener sebagai gila anak streetball ya. Ngerti gak? Iya. Exposure-nya gila banget gitu. Nah akhirnya itu dilihat sama pemain-pemain pro gitu. Teman-teman pro jadi kayak, gila coba main. Nah menurut gue kita punya waktu itu sinar tuh bener-bener gila deh. Sampai akhirnya komunitas-komunitas jadi muncul. Komunitas-komunitas baru muncul. Growing lah. Akhirnya itu bisa menghidupi komunitasnya kan. Mereka jual merchandise. Yeah. Mereka buka akademi streetball. Akademinya. Mereka ngisi acara di SMA. Yeah. Jadi bintang tamu. Kompetisi SMA di Surabaya, di Medan, di Jogja. Itu semua setiap komunitas itu punya anak streetball sama anak freestyle. Untuk apa? Untuk ngisi acara. Itu juga yang mereka siapkan untuk apa? Untuk kedatangan LA Streetball di kota-kota mereka.
Oh iya Ngerti nggak? ngerti Jadi ngerti. anak streetball berkompetisi, anak freestyle juga kompetisi. Karena dua elemen ini digandeng sama LA streetball gitu. Nah, ketika kompetisinya nggak ada, What's ya the mereka point? mau kemana? Iya. Mereka nggak ada kompetisinya. Akhirnya apa? Si anak-anak ini butuh bimbingan. Komunitas-komunitas ini butuh bimbingan. That's why ada beberapa yang masih sampai hari ini suka nelfonin gue gitu. Bang, apa yang harus kita buat bang? Kalau udah nggak ada kompetisinya lagi. Ya kalian buatlah. Kalian buat kompetisi sendiri lah. Antar apa, pokoknya mereka yang bikin ya. Mereka buat pelan-pelan. Mereka jadi tetap menghidupi gitu. Nah, cuma sampai hari ini dengan berbagai macam kesibukan yang mereka punya juga, umur bertambah, mungkin mereka menikah, punya anak. Jadi fokusnya hilang. Regenerasi Iya, bener juga sih. Regenerasi nggak ada. Akhirnya fokusnya hilang. Kompetisinya juga nggak ada. Diganti dengan 3x3. Banyak sekarang street Dan sih. kotanya juga nggak banyak. Iya. Karena kantong uang buat LA Streetball udah mulai dikurangin, budgetnya juga mulai dikecilin. Iya. Jadi hype-nya juga udah nggak kayak dulu. Mungkin pertimbangan itu dilakukan karena memang hype-nya turun gitu. Ada olahraga baru yang menarik perhatian si brand ini kan gue nggak tahu juga. Iya benar juga. Nah akhirnya kalau lo tanya gimana nih Chat masa depan streetball, ya sinarnya lagi redup. Tapi akan bersinar kembali atau enggak nih? Bersinar kembali. Akan bersinar. Lo yakin nih ya? Gue yakin. Oke. Karena gue juga udah mulai planningin lah sama teman-teman gue untuk bikin yuk streetball jalanin lagi yuk gitu. Sayang aja gitu. Iya. Maksudnya sempat jadi barometer streetball, sempat jadi pembicaraan streetball luar negeri, sampai tim streetball Indonesia tuh diundang ke Cina, ke Taiwan. LA Streetball dulu sempat bikin konsep yang namanya Challenge the World. Oke. Jadi kayak timnas streetball waktu itu dibikin untuk datang ke satu negara ikutkan kompetisinya. Mereka main di Cina, main di Jepang gitu. Nah, satu hal yang bikin menarik adalah kita tuh punya style-style yang mereka nggak lakuin. Oke. Jadi di Indonesia tuh banyak gaya karena setiap kali gerakan kena, trik berhasil, dapat poin. Nah itu yang mereka nggak punya sebenarnya. Nah itu yang ngebedain streetball Indonesia sama streetball luar. Mereka nggak punya yang namanya point breaker. Indonesia doang. Kalau di Amerika, di Jepang, di negara-negara lain, ngerjain musuh tuh bagian dari permainan. Bukan jadi point breaker. Bukan jadi point breaker. Yang ujung-ujungnya mereka tetap harus nyetak angka. Cuma kalau di Indonesia itu jadi satu konsep yang menarik dengan poin barusan ngerjain orang, point breaker namanya. Nah itu yang mereka nggak punya. Mereka nggak punya. Tapi apakah itu bisa kita terapkan juga untuk di luar Indonesia? Untuk mereka tahu bahwa ini tuh masuk poin loh. Gue sempat ngobrol waktu itu sama salah satu streetballer senior lah, bond collector nickname-nya. Dia bilang, Kak, di Indonesia tuh ada point breaker itu kalau dilakuin di Amerika, kalau gue yang main, poin gue 100 kali. Karena dia selalu bisa ngerjain si oponen ini ya. Iya, dia bilang gitu. Ya cuma lain negara, lain rules, lain peraturan dia. Iya benar. Ya it's okay aja, Indonesia punya rules itu kata dia. Cuma kalau rules itu dilakuin di negara gue 100 poin sendiri, dia bilang gitu. Oh ya udah berarti memang itu cuma di kita doang. Di kita aja. Kalau lu sempet denger tentang kayak sekarang itu udah mulai banyak sekolah-sekolah kayak SMA atau mungkin kampus ya gue nggak tahu yang ngasih full beasiswa untuk para anak-anak basketnya gitu. Pernah denger nggak lo? Oh pernah. Banyak banget nih kayak kalau dia anggaplah kayak kemarin DBL gitu kan, junior dan yang senior yang SMA-nya gitu. Ya. Langsung tuh gencar tuh. Ya. Beberapa sekolah akan siap untuk ngasih full beasiswa. Kalau streetball belum ada ya. Beasiswa dari anak streetball. Beasiswanya kayak gini, misalnya dia berprestasi nih. Kalau misalnya kompetisi ini ada lagi. Terus dia menang di kompetisi itu, terus memudahkan dia untuk masuk sekolah gitu, mungkin nggak menurut lo? Mungkin ya? Itu terjadi sama si Rico Haleluya. Oh ya? Dia kan anak streetball, tapi dia dipanggil sama Setia BP. Oh. Beasiswa dia. Beasiswa? Jadi bukan cuman basket aja nih yang punya chance untuk dapat full scholarship, tapi untuk streetball pun bisa nih, ada jalannya ya? Bisa. Tuh dengerin. Wow, boleh loh. Rico Haleluya tuh beasiswa dari streetball. Dia di Setia BP.
Wih, STBP itu apa? Bakti Pembangunan. Sekolah Tinggi Ekonomi Bakti Pembangunan. Iya. Pinter tuh gue dikit. Jadi dia di situ. Terus ada beberapa juga teman-teman kita yang tapi dia dapat scholarship-nya dalam bentuk fasilitas. Seperti? Ya misalnya dia nggak perlu bayar uang ini. Oke. Dia nggak perlu bayar uang ini karena dia di LA Streetball jadi All Star nasional. Oke. Nah itu tuh sebenarnya satu hal yang menurut gue wah keren juga ya. Maksudnya direken juga lah nih streetball untuk di akademisnya nantinya. Dengan jubah streetball lo, lo mulai dikenal sama orang untuk dapetin beasiswa gitu. Itu nggak nutup kemungkinan juga untuk regenerasi lain sebenarnya kan. Iya benar. Cuma kan kembali lagi, again kompetisinya nggak jalan. Iya. Jadi regenerasinya juga kita nggak jalan. Tapi ini ada rencana kan kita akan mengembalikan lagi cahaya streetball di Indonesia nih ya. Ada. Tadi gue denger nih lu kagak sih. Tadi ada spill waktu off cam. Kayaknya dia ini dalam within these 2 years ya. Lu tuh ada rencana mau bikin timnas streetball. Coba lu cerita dikit deh. Ini maksudnya gimana sih mau bikin timnas streetball itu gimana, untuk kemana, ngambilnya dari yang mana gitu. Jadi bermula dari gue berhimpun di satu komunitas olahraga rekreasi. Namanya Kormi. Kormi itu jadi sebuah forum di mana teman-teman yang ada di perhimpunan olahraga rekreasi itu tuh disatuin gitu loh. Komite Olahraga Rekreasi Nasional Indonesia. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kormi. Nah, gue berhimpun lah di situ. Oke. Asosiasi kita namanya APSI, Asosiasi Bola Basket Seni Indonesia. Oh, bola basket seni Indonesia. Gue menyebut streetball sama freestyle ini basket seni. Basket seni. Nah, dari situ bermula akhirnya gue kayak, nanti aja deh gue bikin kompetisinya. Karena sekarang lagi dipegang sama LA Streetball. Oke. Jadi kita berhimpun aja dulu. Kenalan, networking sama olahraga lain. Nah, ketika LA Streetball udah tidak fokus di streetballnya, nah ini challenge buat gue dong sebagai ketua umumnya untuk men-challenge diri gue, ayo dong jalanin streetballnya gitu. Oke. Nah akhirnya gue mapping nih, wah gue coba untuk mempelajari dulu deh streetball di negara-negara lain. Mereka kayak apa sih sistemnya, mereka ngejalaninnya kayak apa. Makanya gue kalau lagi ke luar negeri gitu sama istri gue, kayak 2 tahun lalu kita ke Jepang, gue tuh sempetin untuk nonton gitu loh di Jepang. Terus gue ngobrol sama streetballer sana, ngobrol dalam arti lo kok bisa hidup dari streetball? Apa yang lo lakuin? Kenapa lo bisa hidup dari streetball? Apakah kerjaan lo ini doang? Memang benar-benar mereka 100% streetballer, entertainer. Wow. Dan mereka hidup di situ. Punya apartemen, punya mobil. From streetball. From apa yang mereka lakukan. Akhirnya gue berkaca dari situ, oh berarti di Indonesia juga bisa. Harusnya bisa. Iya. Tinggal kita punya aja nih rules-nya. Kita punya nih standarnya. Harus ngapain sih anak-anak ini. Nah akhirnya gue kumpulin tuh informasi itu. Terus gue datang ke satu park, gue nonton kompetisi streetball. Wah seru banget ya kompetisinya gitu. Gue tanya ke penyelenggaranya. Ini gimana? Ini kompetisinya cuma untuk Jepang only katanya. Oh. Oke. Hadiahnya apa? Uang tunai. Sponsornya apa? Ini. Oke. Udah berapa lama jalan? Udah 10 tahun. Wow, keren. 10 tahun konsisten ya mereka ya. Wow, keren. Iyalah. Jadi mereka bilang ada beberapa brand yang memang melihat konsistensi lo. Iyalah kalau nggak 10 tahun loh. Lo nggak bisa dapetin ikan gede kalau lo nggak kasih umpannya juga gede. Bener sih. Iyalah. Lo udah kasih umpan kecil, lo dapet ikan kecil. Lo mau dapetin sponsor ngasih duit gede, ya lo kasih juga dong gede. Nah di Jepang kemarin kita baru balik dari Paris yuk. Oh iya gue lihat tuh story lo waktu di Paris main streetball juga di sana kan. Di Paris selain kita menikmati Menara Eiffel. Oke. Dan main padel.
Tetep. Dia juga main padel guys. Gue juga nonton streetball. Jadi di Paris tuh ada kompetisi namanya Quai 54. Kenapa 54? Emang namanya? Itu nama jalan. Quai itu jalan. Oh jadi ini memang nama jalannya ya? Quai 54. Nah itu mereka konsisten banget bikin event streetball. Nah yang menggelitik gue adalah tagline-nya dia. The biggest streetball tournament in the world. Waduh. Jadi mereka mengklaim itu ada streetball turnamen terbesar di dunia. Wah. Setahu gue itu di Amerika ya, setahu gue. Setahu lo di Amerika. Orang awam nih, tolong dikoreksi teman-teman. Rocket Park itu kompetisi streetball terbesar tuh. Amerika. Amerika punya tapi. Cuma gue tanya ke penyelenggara, kok lo bisa? Kok lo bisa sih? Mendeklar itu ya? Klaim lo the biggest streetball tournament in the world. Terus dia bilang, siapa saingan gue? Rocket Park, America only. Oh oke, ngerti gue. Ngerti gak lo? Ngerti. Dia ya orang Amerika aja udah di situ kan. Bola holik yang di Jepang. Jepang only. Paris bikin. Quai 54. Kita punya Jerman. Nah. Kita punya Paris. Kita ada Swedia, England, streetball Cina kita datangin. Di luar dari Amerika kita undang gak pernah mau datang. Paris. Amerika kita undang gak mau datang. Amerika kita undang gak pernah mau datang. Merasa kompetitor lah. Karena Amerika gak suka dengan tagline the biggest streetball tournament in the world lah. Dia kan merasanya dia yang the biggest. Dia kan the biggest dia. Dia gak mau pernah datang. Nah makanya terus gue bilang, wah kalau begitu berarti Indonesia bisa dong. Oke. Bisa, why not? Dia bilang. Ini yang harus jadi concern orang-orang kita nih. Terus gue bilang, apa yang harus gue lakuin? Ya. Ya lo bikin tim, lo sign up, lo daftarin tim lo. Challenge nih. Wah itu gue kebakar banget, bener. Iyalah. Terus gue kayak, wow. Akhirnya gue bilang sama istri gue, sayang kasih aku 2 tahun, karena tahun depan, gue mau nonton streetball di Amerika. Oke. Jadi gue udah nonton yang di Jepang, sama di Paris. Nah tinggal satu lagi nih di Amerika. Once gue udah nonton yang di Amerika, itu gue tahun berikutnya gue akan bikin timnas streetball. Siap-siap nih. Jadi gue udah dapat rekomendasi dari para penyelenggara streetball di negara-negara ini. Ya. Untuk gue bikin. Jadi ketika gue daftarin tim gue, orang-orang ini akan, insane, gue gak ketemu dia. Ngerti gak? Ngerti. Jadi bukan nama baru yang ujuk-ujuk datang mau daftarin. Pasti orang akan, siapa sih ini Indonesia nih. Tapi ketika gue udah kenal dan ngobrol sama penyelenggaranya. Dan ketika gue daftarin, insane ya, boleh. Ngerti gak? Karena gue udah ketemu. Jadi gak apa-apa pakai duit gue dulu untuk survei itu. Tapi gokil sih dia memang sih. Tapi nanti ketika once gue bikin timnas streetball, ya tercapai gitu loh mimpi gue. So within these 2 years ya. Iya, jadi gue nggak main. Gue memang nggak main. Lu nggak main? Iya kan. Tapi gue bawa tim loh. Lu bawa timnas streetball. Itulah. Mudah-mudahan. Doain ya guys ya, guysku doain nih soalnya ini niat yang sangat mulia untuk bisa membangkitkan kembali kejayaan streetball. Arwah. Kan nggak mau arwah streetball. Arwah streetball di Indonesia karena ternyata memang ini ada gitu loh titik terangnya dan masa depannya itu tuh ada ternyata streetball di Indonesia. Chat, kalau lo bisa ngomong ke Richard versi anak-anak deh, Richard versi dulu gitu ya, versi bocah gitu. Lo bakal bilang apa ke diri lo yang dulu yang masih kecil? Kayak harusnya gue itu tidak di streetball atau harusnya gue lebih fokus di karir gue di hotel or anything atau enggak, gue terima aja memang sudah ditakdirkan seperti ini. I just go with the flow of the God. What will you say? Gue selalu ngomong gini ya ke anak-anak yang kadang suka bingung sama passionnya dia. Nah, gue selalu ngomong do what you love and love what you do gitu. Kayak lo lakukan apa yang lo cintai aja dulu.
Nah, Setelah itu baru cintai apa yang lo lakukan. Jadi once ketika lo konsisten, persisten, orang tuh akan lihat gitu. Hasilnya ya. Iya. Gue ketemu Pak Erick Thohir, gue ketemu owner Aspak, Ko Kim Hong. Itu yang mereka pertama ngomong ke gue, Insane, gimana streetball? Langsung. Ko Kim Hong juga, Insane, streetball masih ya? Jadi mereka tahu Richard Insane itu streetballer ya karena gue konsisten di dunia itu. Iya. Dan jangan pernah lo mengejar uang. Uang akan datang ketika lo punya skill. Itu benar sih. Ya kan kadang-kadang kita ngelakuin karena ini ntar nih ada fee-nya gini gitu. Tapi lo melupakan, ya padahal lo harus melakukannya dengan cinta gitu. Lo harus mencintai apa yang lo lakuin kan gitu. Jadi uang akan datang ketika lo punya skill kalau menurut gue. Iya. Jadi lo jangan pernah untuk pertama ketika lo mau mulai sesuatu, lo mikir, wah ini uangnya gede. No, itu akan datang ketika ada skill. Karena apa? Satu ketika lo udah ngejar skillnya, lo ditempatkan dimanapun lo berada, uangnya datang. Iya sih. Karena lo sendiri mengalami. Iya. Dengan segala macam tempaan-tempaan itu lo tetap konsisten dan gua nggak peduli, gue maju terus deh. Mau lo timpuk gue pakai genteng kayak, mau dibacok kayak, gak. Gue harus bikin orang-orang tahu streetball di Indonesia. Tapi gokil sih dia sih, sumpah. Aduh gila. Ini ternyata pembicaraan yang sebenarnya santai banget gue ngobrol sama dia kan. Cuman banyak banget insight yang gue dapat dari Richard hari ini. Jadi back again, tetap aja Richard Insane ini juga manusia. Walaupun dia nomor 1 streetballer Indonesia, nomor 1 loh. Tetap ada minusnya, tetap ada kekurangannya. Dia nggak selalu setiap saat itu jago banget dan tidak terkalahkan, enggak. Jadi Tuhan juga kasih kayak lo jatuh dulu deh sekali biar nggak sombong amat gitu, bahwa lo bisa ada lemahnya, lo bisa ada jatuhnya gitu kan. Wah gila, pembicaraan hari ini sangat menyenangkan banget ya guys. Thank you banget. Sama-sama Richard dong. Insane udah mau datang ke podcast yang cuman begini aja dengan host yang cuman segini aja. Gila, gue ngedatengin ikon streetball, siapa sih gue gitu kan. Cuman makasih banget untuk waktu, terus dengan motivasi yang lo kasih ke kita semua, dengan sedikit bocoran apa yang dia akan lakukan di 2 tahun ke depan. So be ready, mungkin lo yang akan masuk menjadi timnas streetball Indonesia, kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi yang penting do what you love and love what you do, karena pada saat lo menjalankan sesuatu pakai hati, itu tidak akan terasa menjadi sebuah beban. Karena lo seneng, jadi lo jalanin, lo nggak akan ngerasa itu beban. Oke? Jadi yang penting apa? Jalanin aja dulu, karena ayo aja dulu. Jangan lupa yang suka banget sama podcast gue hari ini, like, share, comment, subscribe. This is Ayu signing off with Richard Insane. Jangan lupa untuk selalu apa? Love and love. Signing off. Bye-bye. Muah-muah.